笑ってたいだけなのに。何すんの。Cerita berlanjut dengan Yamazaki yang nemuin si Ayame. Di sini dia ngelihat Ayame yang lagi mewek di pinggir jalan. Dan tiba-tiba saja si Yamazaki ini mencium pipi kiri Ayame sambil bilang kalau ciuman ini buat ngobatin kelakuan abangnya yang main nyosor aja tadi pas di sekolah. Tapi seperti biasa, Ayame pun langsung kikuk sampai lututnya bergetar karena grogi. Dan tiba-tiba setelah kejadian itu, Ayame kemudian pergi ke salon buat nyoba dandan. Rencananya, dia mau potong rambutnya biar lebih kelihatan gemes gitu. Dan benar aja, setelah ke salon, si dede Ayame ini jadi makin imut dan ngegemesin. Melihat Ayame yang bikin makin pengen megang, membuat Yamazaki jadi seneng dong. Dari sini si Yamazaki pun mulai terlihat happy hidup bareng Ayame. Sampai pada suatu ketika, Yamazaki melihat tiket kembang api si Ayame. Ia pun mulai sadar kalau si Ayame kepengen banget bisa nonton bareng sama dia. Di hari berikutnya, Yamazaki mendapat telepon dari Mizuno yang menyuruhnya datang ke tempatnya. Dan pas udah pulang lagi ke kosan, Ayame yang penasaran dengan hubungan Yamazaki dan Mizuno pun akhirnya nanyain hal tersebut ke si kampret. Tapi bukannya ngasih jawaban yang bikin hati lega, si kampret Botuna ini malah ngegas. Kayaknya sih pas lagi nyamperin Mizuno tadi terjadi sebuah tragedi cu. Pas di sekolah, Ayame curhat masalah Yamazaki ke sahabatnya, yaitu si Ana. Dan Ana pun mencoba buat nenangin sahabatnya ini. Dia bilang kalau Ayame sama Yamazaki itu kelihatan cocok banget. Usut punya usut, ternyata selama ini si Ana mencoba nyari tahu tentang Yamazaki dari Ryosuke. Tapi hasilnya, pala si Ana ini jadi suka sama Ryosuke karena sering ngobrol dan jalan bareng. Kemudian Ryosuke ngasih tahu kalau hari ini Yamazaki ulang tahun. Mendengar hal itu, sesampainya di kosan, Ayame pun langsung sibuk nyiapin kue ulang tahun dan juga makanan pendukung lainnya. Niatnya dia mau ngasih surprise ke Yamazaki dan ngerayain ulang tahun si kampret berdua. Sementara si Yamazaki sendiri masih sibuk main sama Ryosuke. Di sini Ryosuke nyoba nanyain tentang hubungan Yamazaki dengan Mizuno. Tapi tetap saja tidak ada jawaban dari Yamazaki. Soalnya dia juga bingung harus ngejelasin apaan ke Ryosuke. Kembali ke tempat Ayame lagi. Di sini dia sudah selesai nyiapin makanan buat ngerayain ulang tahun Yamazaki. Tapi si kampret belum pulang juga. Tak lama kemudian, Ayame mendapat telepon dari Yamazaki. Tapi pas diangkat, yang terdengar adalah suara Mizuno. Dan perang antar cabe-cabean pun dimulai lagi, cu. Di sini Mizuno manas-manasin Ayame kalau Yamazaki tidak akan pulang ke kosan karena Yamazaki mau nginep di tempatnya. Di sisi lain, Yamazaki yang baru balik dari Indo ngapret tidak mengetahui kalau HP-nya habis dipakai Mizuno buat nelpon Ayame. Lalu Mizuno minta ke Yamazaki untuk nginep di tempatnya untuk merayakan ulang tahun Yamazaki. Tapi Yamazaki menolaknya. Dan akhirnya saya pun pergi ke kosannya Mizuno untuk menggantikan Yamazaki. Kagak penting sih. Tak lama kemudian Yamazaki pun pulang ke kosannya. Dan tentu saja Ayame pun merasa senang ngelihat Botunanya sudah pulang. Karena banyak makanan di atas meja, Yamazaki kemudian ngajakin Ayame buat makan bareng. Tapi gak ada angin gak ada hujan, si Ayame tiba-tiba nangis. Yamazaki yang melihat hal ini pun jadi bingung dong. Kemudian si Botuna ini nanyain kenapa Ayame tiba-tiba nangis gitu. Ayame pun menjawab kalau dia sedih ngelihat Yamazaki yang selalu murung setiap pulang setelah bertemu dengan Mizuno. Mendengar hal itu, Yamazaki kemudian pergi, entah nggak tahu nih alasannya kenapa. Ayame yang masih ngerasa bingung lalu ia rela main hujan-hujanan buat ngejar si Botuna. Dan begitu ketemu, si Ayame coba ngungkapin semua perasaannya ke Yamazaki. Dan akhirnya ditolak cu. Bukannya si Botuna ini nggak suka sama Ayame, tapi dia masih trauma dengan masa lalunya saat pacaran sama Mizuno. Jadi karena dia nggak ingin kalau nantinya palah nyakitin Ayame,
Akhirnya si kampret ini milih buat nolak aja gitu, Cuk. Akhirnya Yamazaki pun memilih buat menjauh dari Ayame saja. Dia juga minta maaf karena tidak bisa nemenin Ayame buat pergi ke festival kembang api. Tentu saja hal ini membuat Ayame galau sejadi-jadinya. Iyalah drama, begini amat ceritainnya, nyakitin. Di keesokan harinya, Ayame curhat sama Ryosuke dan Ana soal Yamazaki. Di sini Ayame pun mencoba buat ngilangin perasaannya ke Yamazaki. Lalu, Ana yang merasa penasaran soal hubungan Mizuno dan Yamazaki mencoba nanyain ke Ryosuke. Dan akhirnya, Ryosuke pun mulai cerita soal kisah masa lalu antara Mizuno dan Yamazaki. Jadi, Yamazaki ini sebenarnya merasa kasihan sama Mizuno yang sering disakitin sama cowok. Padahal Mizuno ini selalu ada saat Yamazaki lagi membutuhkan seseorang di sisinya. Dan walaupun mereka berdua ini sempat pacaran, tapi akhirnya putus juga. Terus pada suatu malam, Mizuno nelponin Yamazaki terus-terusan buat ngajakin ngerayain malam Natal, Cuk. Dan Yamazaki yang baru mengetahui telepon dari Mizuno pun langsung nyamperin ke tempat Mizuno berada. Sesampainya di sana, Yamazaki dibuat kaget melihat Mizuno sudah pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Gara-gara kelamaan nungguin Yamazaki saat hujan salju. Dan hal inilah yang membuat Yamazaki masih belum bisa untuk membuka hatinya gitu. Trauma. Ayame yang mendengar kisah masa lalu Yamazaki pun cuma bisa pasrah dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan juga sudah menyerah tentang perasaannya ke Yamazaki. Karena menurutnya Yamazaki dan Mizuno sudah tidak bakalan bisa dipisahin. Malam harinya saat Ayame pulang ke kosannya, ia melihat sebuah barang di pintu kosannya. Dan itu dari si Botuna. Ayame pun langsung masuk ke kosannya untuk membukanya. Ternyata isinya adalah kalung mahal yang dulu pernah Ayame lihat bareng Yamazaki. Alhasil Ayame pun mewek lagi dong, karena dia tidak tahu harus bahagia atau sedih dengan kalung ini. Shin kemudian berpindah ke tempat Yamazaki yang menemui kakaknya di dermaga. Kemudian Soju bertanya ke adiknya ini, kenapa dia masih belum bisa lepas dari bayang-bayang Mizuno, padahal dia cuma dimanfaatin saja sama Mizuno. Soju lalu berjanji kalau dia bakalan ngebantuin Yamazaki buat ngurusin masalahnya dengan Mizuno, biar bisa lepas dari janji masa lalunya. Soju juga minta ke adiknya ini biar bisa ngadepin perasaan Ayame, seperti apa yang sebenarnya Yamazaki rasain gitu. Sementara di tempat lain, si Ana ngajakin Ayame untuk nonton acara kembang api, tapi Ayame bilang kalau dia tidak bisa. Mendengar hal itu, si Ana ini malah dengan senengnya mau ngajakin si Wikimura dong, cowok yang suka dengan Ayame. Singkat cerita, acara kembang api pun dimulai. Di sini Ayame pergi dengan memakai kostum yukata yang membuatnya makin gemesin. Sebenarnya dia masih merasa sedih karena tidak bisa pergi sama Yamazaki. Si Ana yang melihat hal ini mencoba untuk menghibur sahabatnya ini sebisa mungkin. Hingga saat sampai di tempat itu, Ayame tak sengaja bertemu dengan Wikimura. Dan mereka pun memutuskan untuk jalan berdua. Berpindah ke tempat Yamazaki yang akhirnya pulang ke kosannya Ayame lagi. Tak lama kemudian, Ryosuke dan si Ana nyamperin Yamazaki ke tempatnya. Di sini Ryosuke langsung marah-marah ke Yamazaki karena sikapnya ke Ayame. Si Ana yang juga ngerasa kesel lalu nunjukin kalung pemberian Yamazaki. Dan bilang kalau sekarang Ayame sedang pergi ke festival kembang api bareng Wikimura. Ia juga bilang kalau sebenarnya si Ayame kepengen banget pergi ke festival kembang api itu bareng Yamazaki. Mendengar hal itu, Yamazaki langsung bergegas pergi ke acara festival itu minjem motornya Ryosuke. Tapi apesnya, jalan sudah ditutup karena festival kembang api tersebut. Sementara itu, Wikimura yang lagi jalan sama Ayame ngajakin buat naik komedi putar. Kemudian, di sini Wikimura nembak Ayame, tapi ditolak. Dan akhirnya Ayame memilih untuk jalan sendirian di festival kembang api ini. Kembali ke Yamazaki yang akhirnya berhasil sampai ke tempat festival kembang api. Dia pun lalu lari sambil neriakin nama Ayame, Cuk. Ayame sendiri yang sedang jalan sendiri di kerumunan seperti mendengar suaranya si kampret.
Sampai akhirnya ia melihat kedatangan si Yamazaki dari jauh. Dengan perasaan senang banget, Ayame pun pergi buat nyamperin si Yamazaki. Bahkan Ayame sempat terjatuh. Dan drama termehek-mehek pun dimulai. Si Ayame berdiri di seberang Yamazaki, lalu nanya kenapa datang ke sini. Yamazaki kemudian bilang kalau dia minta maaf karena sudah pergi. Kemudian mereka berdua pun saling mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. Hingga akhirnya Yamazaki pun bilang kalau dia nggak bakalan pergi lagi. Dan film pun berakhir dengan meletusnya kembang api dengan pasangan ini yang berpelukan bahagia. Nah, dibarengi sama suara ayam yang berkokok, memang mengganggu banget. Aduh, sabar-sabar aja, kalau nggak sabar gue potong, bener.